Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiani Dibia dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada rongga mulut atau cavum oris. Pencernaan dimulai pada saat makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dan kimia. Mekanis tidak dengan bantuan enzim, sedangkan kimia dengan bantuan enzim. Mekanis oleh gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan dan lidah berfungsi untuk mencampurkan makanan serta membantu penelanan. Nah, kalau kimia dengan bantuan enzim, di dalam saliva terdapat enzim pitalin atau enzim amilase yang berfungsi untuk memecahkan amilum menjadi maltosa. Di dalam saliva juga terdapat imunoglobulin A berfungsi untuk menurunkan jumlah bakteri. Yang kedua, ada kerongkongan atau esofagus. Setelah makanan dikunyah di dalam mulut, bercampur dengan saliva, makanan itu disebut bolus. Di kerongkongan tidak ada terjadi pencernaan, dan bolus akan menuju lambung. Ketiga, ada lambung atau ventriculus. Terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pirolus. Getah lambung mengandung HCl, enzim renin, dan enzim pepsin. HCl atau asam klorida berperan mengubah pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh kuman. Pepsin berperan mencerna protein menjadi polipeptida pendek, dan renin berfungsi mengendapkan protein susu atau kasein dari susu. Yang keempat, ada usus halus atau intestinum. Dari lambung, makanan dalam bentuk kim diteruskan ke dalam usus halus. Masuknya kim ke usus halus diatur oleh otot sphincter pylorus. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong. Dan yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Yang pertama masuk ke duodenum. Di duodenum, lemak akan diemusilkan dan akan dicerna oleh enzim lipase. Pankreas menghasilkan enzim 1-amilase memecah polisakarida atau amilum menjadi disakarida atau maltosa. Yang kedua ada tripsin dan kimotripsin mencerna polipeptida atau protein menjadi dipeptida. Pankreas menghasilkan natrium karbonat untuk menetralkan kim dari lambung yang bersifat asam. Dalam jejunum terjadi pencernaan enzimatis yang merupakan kelanjutan pencernaan dari duodenum yang belum tuntas. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh dinding jejunum antara lain disakaridase, aminopeptidase, dan enterokinase. Terus yang ketiga, di dalam ileum terjadi penyerapan zat makanan. Zat-zat makanan yang diserap adalah yang sudah berupa monomer atau molekul sederhana. Misalnya alukosa, fruktosa, galaktosa, asam amino, vitamin, dan beberapa mineral. Semua zat makanan diserap oleh kapiler darah. Sementara asam lemak dan gliserol diangkut oleh pembuluh limfa. Yang kelima, ada usus besar atau kolon, terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ascenden naik, yang kedua transcenden mendatar, dan yang ketiga descenden menurun. Di dalam usus besar terdapat bakteri pembusukan yang akan membusukkan sisa-sisa makanan menjadi feses dan mudah untuk dikeluarkan. Dan yang keenam adalah rektum, adalah tempat penampungan sementara sisa-sisa pencernaan sebelum dikeluarkan melalui lubang pengeluaran yang disebut anus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.